Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Moral dan Agama Anak, Bapak Muhtarom SPDI MPDI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vera Gita dengan NIM 22202100032. Di sini saya bertindak sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Dan ada rekan saya yang bernama Aulia Fajar Putri dengan NIM 22202100031 sebagai presentator kedua. Di sini kami dari kelompok 12, kami akan memaparkan materi presentasi kami yang berjudul Pendekatan Inovatif dalam Pengembangan Nilai-nilai Agama pada Anak RA atau PAUD. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah 1. Kajian empirik dan inovasi pengembangan. Kajian empirik dalam kegiatan pembelajaran nilai-nilai agama pada anak ada beberapa program yang harus dijalankan, yaitu A. Kegiatan rutin. Kegiatan rutin adalah kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan secara terus-menerus namun terprogram dengan pasti. Kegiatan ini tidak harus dicantumkan dalam bentuk perencanaan tertulis seperti satuan kegiatan mingguan atau satuan kegiatan harian, SKM atau SKH, namun tetap dijadikan program yang sudah dipertimbangkan dan direncanakan dengan baik. B. Kegiatan terintegrasi. Kegiatan terintegrasi adalah kegiatan pengembangan materi nilai-nilai agama yang disisipkan melalui pengembangan bidang kemampuan dasar lainnya. Kegiatan khusus. Kemampuan khusus ini merupakan program kegiatan belajar yang berisi pengembangan kemampuan dasar nilai-nilai agama yang pelaksanaannya tidak dimasukkan atau tidak harus dikaitkan dengan pengembangan bidang kemampuan dasar lainnya, sehingga membutuhkan waktu dan penanganan khusus. Contoh untuk agama Islam yaitu hafalan hadis, hafalan surat-surat pendek, praktek wudhu, praktek tayamum, praktek sholat, berkunjung ke tempat ibadah haji, pengenalan ibadah zakat, dan kurban. Selanjutnya, inovasi pengembangan. Menghadapi permasalahan seiring dengan perkembangan dunia pendidikan, seyogyanya pemerhati dan praktisi pendidikan anak prasekolah pun perlu menentukan sikap dan berupaya untuk memenuhi tuntutan zaman yang senantiasa mengalami perubahan, yang berarti dalam pendidikan kita mengenal perlu adanya sikap kritis dalam rangka mencari solusi permasalahan yang muncul dengan istilah inovasi kurikulum. Upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru dalam rangka mengembangkan cinta belajar pada diri anak adalah sebagai berikut. 1. Kasih sayang. 2. Perlindungan dan perawatan. 3. Waktu yang diberikan kepada anak. 4. Lingkungan belajar yang kondusif. 5. Belajar bersikap. 6. Belajar moral di usia dini. Pembelajaran konseptual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata anak dan mendorong anak membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pembelajaran kontekstual melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, antara lain adalah konstruktivisme, lekal, dan penilaian sebenarnya. Beberapa model pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dunia anak, taman kanak-kanak, antara lain bermain, karya wisata, bercakap-cakap, demonstrasi, proyek bercerita, pemberian tugas, dan keteladanan, serta bernyanyi. Substansi inovasi pengembangan nilai agama. Conny R. Seniawan tahun 1995 memberi alternatif inovasi dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik, antara lain 1. Adanya kurikulum terpadu, integrated kurikulum. Dari segi konsep, garis-garis besar program kegiatan belajar taman kanak-kanak tahun 1994 telah memenuhi kebutuhan anak dalam belajar sambil bermain di taman kanak-kanak. 2. Adanya pendekatan pembelajaran terpadu atau integrated learning. Pendekatan pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan yang dapat diterapkan pada saat penyampaian materi pelajaran kepada anak. 3. Adanya hari terpadu atau integrated day. Perubahan ke arah yang lebih baik untuk mengubah paradigma lama seperti itu. Ada beberapa inovasi dalam pendekatan pembelajaran, termasuk dalam mengembangkan nilai-nilai agama bagi anak usia taman kanak-kanak. Inovasi yang dimaksud meliputi 1. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar tidak sama dengan penguasaan materi atau pelajaran. Kegiatan mengajar guru. Belajar timbul anak terlibat secara aktif dalam melakukan kegiatan belajar. 2. Belajar aktif. Belajar proses. Proses adalah berbagai cara yang berkaitan dengan peroleh pengetahuan, seperti proses pada pengambilan keputusan, mengevaluasi akibat dari suatu tindakan, dan sebagainya. Sebagai contoh dalam pengembangan nilai-nilai agama adalah anak diminta untuk memperhatikan atau mengambil replika tempat ibadah yang bermacam-macam. Lalu anak diminta menghitung banyaknya.
Ada beberapa aspek yang akan dijadikan sebagai pembinaan dalam nilai-nilai agama yang perlu diterapkan pada anak usia prasekolah. 1. Membiasakan kejujuran. Jujur merupakan etika dan nilai ajaran yang paling tinggi dan mula yang dianjurkan untuk ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Banyak orang tua yang mengajak anak-anaknya kepada kejujuran, namun tindakan merokok menjerumuskan kepada kedustaan. 2. Membiasakan keadilan. Adil adalah sikap yang mampu mengontrol akhlak dan perilaku sehingga selalu mampu bersikap tengah-tengah antara berlebihan dan teledor, dan sikap tersebut membawa kepada kebiasaan murah hati dan dermawan yang sikap antara terhina dan selalu menonjol. Adil juga melahirkan sikap pemaaf tengah-tengah antara sikap marah dan rendah serta terhina. Membiasakan meminta izin. Pada usia kanak-kanak, anak dilatih agar membiasakan meminta izin ketika ingin masuk ke kamar orang tuanya pada 3 waktu tertentu, yaitu waktu subuh, waktu zuhur, dan waktu isya, karena pada waktu tersebut kedua orang tua sedang menikmati istirahat dan melepas pakaian. 4. Membiasakan berbicara dengan baik. Orang tua sebagai pendidik dalam rumah tangga hendaknya mengajarkan anak-anaknya etika berbicara dengan baik. 5. Membiasakan makan dan minum dengan baik. Salah satu adab yang perlu ditanamkan kepada anak sejak kecil adalah adab makan dan minum. Pendidik yang seharusnya mengajarkan kepada anaknya bahwa makan dan minum bukan tujuan dan sasaran utama, namun makan dan minum hanya sekedar usaha untuk memelihara kesehatan agar manusia mampu menunaikan tugas hidup. 6. Membiasakan bergaul dengan yang baik. Sudah merupakan sunnah alam dan fitrah manusia bahwa setiap orang membutuhkan teman dan sahabat untuk saling membantu dan saling menyayangi. Oleh karena itu, orang tua dapat memilihkan teman yang baik untuk anaknya. 7. Memberikan kasih sayang. Kasih sayang berperan penting dalam menentukan sikap dan tingkah laku kejiwaan seseorang. Kurangnya rasa kasih sayang pada diri seorang, terutama pada anak-anak, akan menyebabkan tembok pemisah antara mereka dengan orang tuanya. 3. Prinsip inovasi untuk pengembangan nilai agama anak. 1. Prinsip Developmentally Appropriate Practice DAP. DAP adalah pengambilan keputusan secara profesional tentang pengakuan terhadap keberadaan anak dan pendidikannya didasarkan atas pengetahuan tentang perkembangan dan belajar anak, ketakutan, minat, dan kebutuhan anak di dalam kelompok, dan konteks sosial budaya di mana anak hidup. Dengan perkataan lain, bahwa pada saat ini kita akan melakukan pendekatan pembelajaran dengan pengembangan apapun termasuk nilai-nilai agama perlu kita memperhatikan. A. Sesuai dengan perkembangan anak. B. Sesuai dengan minat. C. Sesuai dengan kemampuan anak. D. Sesuai dengan kebutuhan anak dan lingkungannya. 2. Prinsip enjoyable. Salah satu perhatian yang perlu kita berikan pada anak didik di taman kanak-kanak adalah dengan memberikan sesuatu lingkungan hidup yang menyenangkan, karena sesungguhnya mereka dilahirkan dengan potensi awal yang tidak banyak mengetahui hakikat berjubalnya masalah yang dihadapi manusia dewasa. Menurut Stephen Allen 2003 yang merupakan seorang perwakilan dari UNICEF mengatakan bahwa seyoknya para orang tua dan guru di dalam rangka mendidik dan mengembangkan potensi anak perlu memberikan awal kehidupan yang terbaik bagi para bayi dan anak-anak. Oleh sebab itulah, dalam rangka melakukan inovasi pendekatan dan pengembangan nilai-nilai agama pada anak, taman kanak-kanak perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Berorientasi pada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi sebuah aspek perkembangan baik, perkembangan fisik maupun psikis, intelektual, bahasa motorik, dan sosial emosional. B. Belajar melalui bermain. Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada anak usia TK. C. Kreatif inovatif. Proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat dilakukan oleh pendidik melalui kegiatan menarik, membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. D. Lingkungan kondisif. Lingkungan pembelajaran harus diciptakan sedemikian menarik dan menyenangkan, sehingga anak selalu betah dalam lingkungan sekolah, baik di dalam maupun di luar ruangan. E. Menggunakan pembelajaran terpadu. Bentuk pembelajaran terpadu yang beranjak dari tema yang menarik, anak center of interest, dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi anak. F.
mengembangkan keterampilan hidup. Mengembangkan keterampilan hidup melalui pembinaan agar mampu menolong diri anak mandiri, disiplin, mampu bersosialisasi, dan memperoleh bekal keterampilan dasar yang berguna untuk kelangsungan hidupnya. G. Menggunakan berbagai media sumber belajar. Media dan sumber belajar dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan. H. Pembelajaran yang berpotensi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Ciri-cirinya pembelajaran ini adalah 1. Belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta merasakan aman dan tentram secara psikologis. 2. Siklus pembelajaran anak selalu berulang, dimulai dari membangun kesadaran, percaya penjelasan, eksplorasi, memperoleh penemuan yang berguna untuk selanjutnya. Anak dapat menggunakannya. I. Simulasi terpadu. Pada saat anak melakukan suatu kegiatan, anak dapat mengembangkan beberapa aspek pengembangan siklus, seperti ketika anak melakukan kegiatan makan yang mampu dikembangkannya antara lain bangsa mengenal kosakata tentang jenis sayuran dan peralatan makanan, motorik halus, memegang sendok menyuapkan makanan ke mulut, daya pikir pembandingan makan sedikit dan makan banyak, sosial emosional, duduk rapi dan menolong sendiri-sendiri, dan moral serta nilai keagamaan, berdoa sebelum dan sesudah. 3. Prinsip kesesuaian dengan kurikulum spiral. Prinsip ini menekankan bahwa pada saat guru orang tua menyajikan materi pengembangan nilai-nilai agama kepada anak, taman kanak-kanak, maka hal itu harus disampaikan secara bertahap, seperti dimulai dengan penjelasan atau contoh terdekat dengan dunia anak sampai hal yang terjauh dari sisi anak, atau dimulai dari hal yang paling mudah anak cernas sampai dengan agak sulit anak pahami. 4. Prinsip TAP. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru dan para orang tua hendaknya sangat memperhatikan proses penyajian materi yang akan disampaikan, yaitu materi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak itu sendiri. 5. Prinsip psikologi perkembangan anak. Setiap guru segoyannya menyampaikan materi pengembangan nilai-nilai agama yang disesuaikan dengan landasan ilmu psikologi perkembangan anak didik. 6. Prinsip monitoring yang rutin. Untuk mendapatkan keberhasilan yang baik, maka diperlukan adanya kegiatan monitoring secara rutin untuk memantau proses perkembangan dan kemajuan anak dalam mengikuti program yang kita sampaikan. Metode dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Banyak metode pembelajaran yang telah diterapkan pada modul-modul terdahulu yang dapat dipergunakan oleh guru. Substansi pendekatan apapun yang dipilih perlu diarahkan pada suatu tujuan, yaitu pentingnya guru mampu untuk menciptakan anak menjadi senang mengikuti kegiatan belajar, mengajar. Tidak diperkenankan anak adanya tekanan dan paksaan kepada anak terhadap, justru bagaimana guru dapat mendorong agar anak taman kanak-kanak aktif dalam kegiatan belajar. Hal yang penting dalam hal menentukan pendekatan apapun untuk anak, demikian pula dengan guru di lembaga PAUD yang dalam kegiatannya memerlukan berbagai metode dan pendekatan untuk mengembangkan bagaimana kemampuan dan potensi yang ada pada diri anak didik untuk menentukan pendekatan yang dipilih. Seorang guru perlu menimbangkan berbagai hal. 1. Tujuan yang hendak dicapai. 2. Karakteristik anak. 3. Jenis kegiatan. 4. Nilai atau kemampuan yang hendak dikembangkan. 5. Pola kegiatan yang akan dilakukan. 6. Fasilitas atau media yang perlu disediakan. 7. Situasi. 8. Tema atau subtema yang dipilih pada prinsip pengembangan nilai agama kepada anak dilakukan untuk menanamkan dasar nilai agama sehingga kelak mereka menjadi anak yang terbiasa dengan kehidupan yang bernilai agamis. Pembelajaran dengan media nyata
atau contextual learning. Saat ini kita sebagai praktisi pendidik telah mengenal pembelajaran konstekstual yang tentunya bertujuan untuk lebih mengefektifkan makna dari suatu kegiatan pembelajaran atau pengembangan. Pembelajaran konstekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengingatkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata anak serta mendorong anak membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan. Bila kita memiliki motivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita lakukan, berikut ini langkah-langkah pembelajaran yang menerapkan pendekatan kontekstual bagi anak di taman kanak-kanak. 1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, serta mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 2. Laksanakan seoptimal mungkin kegiatan inquiry untuk semua tema yang sedang Anda jelaskan pada anak. 3. Kembangkan sifat rasa ingin tahu anak dengan memancing mereka untuk bertanya. 4. Menciptakan masyarakat belajar dengan mendesain anak-anak dalam kelompok-kelompok kegiatan belajar. 5. Kehadiran model sebagai contoh pembelajaran. 6. Lakukan refleksi di akhir kegiatan belajar. 7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara yang anak pilih. 6. Pendekatan pembelajaran dalam upaya menumbuhkan pengalaman belajar menyenangkan. Pendekatan tersebut secara prinsip sangat memiliki prinsip-prinsip dasar dari pendekatan konstekstual seperti yang telah diuraikan sebelumnya. 1. Bermain peran. Pendekatan atau metode bermain peran adalah suatu kegiatan bermainan untuk memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda di sekitar anak sehingga dapat diperagakan atau dipakai oleh anak untuk mengembangkan daya hayal atau imajinasinya. 2. Karya wisata. Karya wisata merupakan kunjungan langsung ke objek-objek wisata yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan yang sedang dibahas di lingkungan belajar anak. 3. Bercakap-cakap. Bercakap-cakap adalah kegiatan percakapan antara guru dan anak atau anak dan anak tentang suatu tertentu untuk mengembangkan tema kemampuan mendengar, memahami, dan mampu berbicara. 4. Demokrasi. Demokrasi adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan cara mempertunjukkan atau memperagakan suatu objek benda atau suatu proses dari suatu kejadian. 5. Pendekatan proyek. Pendekatan proyek adalah suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan lingkungan dan alam sekitar sehingga kegiatan sehari-hari sebagai bahan pembahasan melalui serangkaian kegiatan. 6. Bercerita. Melalui bercerita, seorang guru dapat menerapkan dan menyisipkan nilai-nilai agama kepada anak-anak. 7. Pemberian tugas. Hendaknya seorang guru memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan anak untuk mengerjakannya. 8. Keteladanan pengembangan nilai-nilai agama akan lebih tepat dan efektif apabila dilengkapi dengan konsistensi para guru dan orang tua dalam memberikan keteladanan, sebab keteladanan itu akan ditiru dan diikuti oleh anak yang cenderung melihat model yang ditangkapnya. Pendekatan dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Program pengembangan nilai-nilai agama berbeda dengan pelaksanaan program pembelajaran kemampuan dasar lainnya. Pengembangan nilai agama di PAUD berkaitan erat dengan pembentukan perilaku manusia, sikap, dan keyakinan. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai inovasi pengembangan yang komprehensif sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak didik. Anda ketahui dari modul 5 bahwa pembelajaran nilai-nilai agama yang dipandang paling tepat untuk anak usia dini adalah membuat program kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 1. Program pembelajaran nilai-nilai agama melalui kegiatan rutin. 2. Program pembelajaran nilai-nilai agama melalui kegiatan terintegrasi. 3. Program pembelajaran nilai-nilai agama melalui kegiatan khusus. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.